Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakbilina syarafa, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thawarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa'idhu kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahu maulana al-azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun jamil asatidatil kiram, seluruh guru yang hadir, yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, namun insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada para guru-guru sekalian. Kita doakan guru-guru kita senantiasa diberikan sehat panjang umur, diberikan keberkahan dalam kehidupannya, dan ilmunya manfaat barokah untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahibil musibah, orang tua kita Bapak Haji Kecut, mudah-mudahan beserta keluarga besarnya diberikan sehat panjang umur, diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan kesabaran dan ketabahan, dikuatkan iman Islamnya, dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang hadir di kesempatan malam hari ini, di malam yang ke-7, mudah-mudahan langkah kakinya menuju tempat ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, alhamdulillah, puji syukur kehadrat Allah karena kita masih dikasih kesempatan untuk mendoakan orang yang telah tiada. Karena satu saat kita yang bakal didoakan kalau ada yang datang kapan. Kalau ada yang ingatkan dong, betul pada ingat. Salawat salam semoga tercurah limpahkan keharibaan Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita jadi umat yang telah mendapatkan syafaatul ummah fi yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harusnya ketika seseorang pulang kampung senang, harus. Tapi ternyata banyak orang yang pulang kampung gak senang. Alasan apa? Banyak. Bisa emang kagak gablek gitu, bisa emang banyak banget urusan, bisa juga karena punya masalah ini ada di kampung. Kematian itu dia pulang kampung. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Setiap kita ini milik Allah dan bakal pulang kampung lagi, diwalikin lagi oleh Allah. Tapi nyatanya banyak orang yang pengen balik ke Allah tuh kok nggak berani, takut. Sampai-sampai subhanallah dia berusaha bagaimana menjaga imunitas tubuhnya, bagaimana dia menjaga kesehatan badannya biar panjang umur. Wajib itu, betul. Tapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika maut itu datang kepadanya atau sudah diberikan tanda-tanda kematian kepadanya, enak tidak enak, suka tidak suka, harusnya senang, harusnya. Tapi suka tidak suka, senang tidak senang, kudu balik. Maka hadirin yang dirahmati Allah, orang yang balik kepada Allah, orang yang kembali kepada Allah tidak ditanyakan seberapa sehat dia punya tubuh, tidak.
seberapa hebat dia punya penglihatan, seberapa peka dia punya pendengaran, nggak ditanyakan itu. Tapi yang ditanyakan di awal adalah amal perbuatan ketika hidup di dunia. Baik yang dia lakukan, hadirin yang dirahmati Allah, menjelang kematiannya sampai ketika dicabut rohnya, dia akan menjadi husnul khatimah insyaallah. Sebaliknya, kalau perbuatannya dekat dengan maksiat, rajin dia jauh dari Allah, maka orang demikian ini bisa dikatakan su'ul khatimah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sering disampaikan, saya kira begitu hafal kita beberapa ayat tentang kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, ya kita apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, apal banget. Ya, pas kita juga lagi yang ngumumin mulu di mushola. Hadirin yang dirahmati Allah, diperintahkannya kita aktiru, memperbanyak dari mengingat perkara yang memutus nikmat, yakni kematian. Itu bukan hanya sekedar ingat. Kalau tibang ingat mah tukang bikin nisan gue ingat banget, ya enggak? Ya. Tukang bikin peti ingat banget, malah berharap kali dia kapan yang mati lagi nih ya. Dari Subhanahu wa ta'ala. Orang yang punya bisnis di San Diego apa ya? San Diego ya. Ada lagi yang satu lagi yang Islam, Al-Azhar. Itu berharap ada yang mati kan gitu, ada Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak ada yang mati lah sepi pasaran. Asal jangan ustadz model begitu juga, jangan. Lah ustadz ngarepin ada yang mati, mudah-mudahan yang mati biar ada borongan. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau tibang ingat mah banyak. Tapi yang diperlukan adalah bukan sekedar ingat, mempersiapkan kematian, hadirin. Ada sebagian orang sudah nyiapin belum kematiannya, udah apa persiapannya? Itu tanah di pojokan emang buat gua ntar dikuburin. Bukan sekedar itu. Ditanyakan sudah siap belum untuk menghadapi kematian? Sudah. Apa persiapannya? Itu kain ihram bekas haji, itu kain ihram bekas umrah masih saya simpan untuk bungkus saya. Bukan sekedar itu, hadirin yang dirahmati Allah. Sebab ketika seseorang menghadap kepada Allah, sekali lagi perbuatannya yang akan ditanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering saya sampaikan, ketika ditanyakan man rabbuka, siapa Tuhanmu, ini yang mampu menjawab orang-orang yang ketika hidup kenal dengan Allahnya. Pertanyaan besar untuk kita, sudahkah kita kenal Allah? Padahal dikatakan man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Hadirin yang dirahmati Allah, jangankan kita mengenal Allah, mengenal diri pun seolah kita masih jauh. Mana orang yang senantiasa kenal dengan dirinya? Orang yang kenal timbulnya sayang. Hadirin, orang yang sayang berarti menjaga tubuhnya, jangan sampai dirinya ini jatuh ke lembah-lembah yang Allah murka di dalam. Jaga diri kita, kakinya bakal ditanyain kemana langkahnya. Sering banget ke tempat maksiat. Matanya digunakan untuk apa? Kebanyakan nonton yang begituan. Kupingnya ditanyakan digunakan untuk apa? Lebih banyak dengar lagu Ayu Ting Ting. Jadi kayak dari alatul. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruhnya akan dipertanyakan, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kafa bil mauti wa'idha,
Cukuplah kematian sebagai nasihat buat kita. Ini mulut, ini lisan yang Allah berikan. Ayo banyak kita gunakan untuk zikir kepada Allah. Sebab perintah zikir kepada Allah itu subhanallah luar biasa. Ada subhanahu wa ta'ala. Kita diperintah untuk banyak zikir kepada Allah. Ingat kepada Allah. Minimal zikir kita bilisani, dengan lisan kita. Minimal dengan itu. Mungkin kalau sampai ke dalam nyusup ke hati kita itu zikir, mungkin belum nemu, mungkin. Hadirin, ya. Sebab la ilaha illallah kita waktu tahlilan kok masih niat imamnya itu. La ilaha illallah, masih lama romannya. La ilaha illallah. Boro-boro mau nyampe hati, nyampe bilangan la ilaha illallah kita. Ada subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang zikir bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah, Allahumma a'inni ala zikir. Nah, standar zikir terserah kita mampunya kayak apa. Semau yang kita senang zikirnya apa. Ada orang yang demen la ilaha illallah, perbanyak. Ada orang yang cuman sanggup Allah, 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 nggak apa-apa. Mas Koki gue begitu aja dia Allah, 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 nggak apa-apa. Subhanahu wa ta'ala. Iya masih kita login. Apapun yang kita sanggup untuk zikir, walaupun itu sedikit, asal terus menerus, ini namanya istiqamah. Maka insya Allah itu yang bakal jadi pegangan kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maaf, kalau tibang amalan sesekali mah nggak dihitung ada subhanahu wa ta'ala sesekali. Ya, ada orang yang ngaji datangnya men pembukaan sama penutupan doang, ada. Kagak kehitung itu mah. Ya, kali ya subhanahu wa ta'ala. Tapi paling tidak kalau hatinya ditautkan ke majlis taklim, hatinya ditautkan ke tempat zikir, hatinya senang dengan hal demikian itu, insya Allah itu akan bisa disuguhkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang ibadahnya sedikit, senangnya sedikit. Ibadahnya dikit, senangnya juga sedikit, gedegnya lebih banyak, bahaya itu. Ya, ngaji lagi ya. Ya subhanahu wa ta'ala, orang ngaji ngomong begitu. Ya, ngaji lagi. Sampai ada subhanahu wa ta'ala ketika tetangganya meninggal dunia, dia kata apa? Ya, ada yang meninggal lagi. Gue nggak tahlilan, nggak enak, nggak datang. Pada gue mau pergi kemana-mana. Hadirin yang dirahmati Allah, itu orang PA. PA nggak tuh orang? PA itu model dan subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, urusan begini pakai jadi ngerepotin dia mampus kalian. Ya hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka subhanallah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Hafal dah ya sebenarnya ya subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini tangan kita bicara, bukan bicara tangan mulut kagak. Yang dimaksud apa? Perbuatan kita ketika hidup di dunia. Bukan kaki nanti yang bicara. Apa yang dimaksud? Ada subhanahu wa ta'ala, langkah kaki kita menuju kemana, bersama siapa, itu bakal ditanyakan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beruntung nih orang yang hari ini tahlilannya datang berdua. Untung ya, karena dia dapat beras, aku juga dapat, kan gitu ya. Untung dia subhanahu wa ta'ala. Dan subhanahu wa ta'ala, untung ketika dia membawa orang lain untuk ikut menuju kebaikan, insya Allah pahalanya double. Ya, tapi misalnya yang diajak tujuannya lain, nggak pahala juga. Yang ikutnya nujuari udah ada berkat pasti. Nah, yaudah kalau begitu mah. Ada subhanahu wa ta'ala. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Nggak ada ya, nggak ada ya. Ya subhanahu wa ta'ala, masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup kita ini sudah
diatur kematian kita. Karenanya subhanallah, kematian itu datang pasti tepat waktunya. Enggak ada malaikat ujuk-ujuk datang minta maaf, maaf telat banget ini macam. Enggak ada adalah subhanahu wa ta'ala. Dia pasti tepat waktu. Saya sering kali sampaikan, kok ada orang yang meninggalnya susah, hadirin yang dirahmati Allah. Kenapa dia meninggalnya susah? Sebab kerisnya selosin. Ilok Israel kalah sama dia. Hah? Kalah nggak kira-kira? Kagak bakalnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan selosin segudang dia punya ya pusaka, bodoh amat. Waktu yang mampus mau mampus juga. Ini hadirin yang dirahmati Allah. Wa li kulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Subhanallah, betapa sering kita mendengar orang yang meninggal dunia dalam keadaan yang seolah bahkan tiada tanda. Ya. Karena memang kematian hakikatnya nggak pakai tanda-tanda, enggak. Kalaupun ada tanda-tanda, ada sebagian yang pakai tanda-tanda, ada yang tiba-tiba saja. Al-mautu ya'ti baghtatan. Mati itu datangnya dadakan, ada subhanahu wa ta'ala. Nggak bisa orang Israel bentaran mau WA dulu ini. Sebab nggak enak, orang rumah nggak tahu kita mati. Subhanahu wa ta'ala. Nggak bisa ada subhanahu wa ta'ala. Maka dalam posisi itu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan kepada kita dalam kondisi apapun, dimanapun kita berada, senantiasa selalu jaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena takut-takut pas lagi nyobain maksiat mampus. Kalau mending dia nyoba-nyobain sholat tahajud mati, mendingan ya. Sekali-kali sholat tahajud pas mati, mendingan dikit ada subhanahu wa ta'ala. Sekali-kali masang togel mampus. Udah coba itu ada subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Allah. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira subhanallah, kalau bicara pengingat kita ini sering kali, sudah sangat sering. Sejak Covid ya, sejak pandemi ini, Masya Allah berapa sering kita mendengar orang yang meninggal dunia. Harusnya sudah berubah diri kita lebih baik lagi ya. Harus butuh berapa kematian lagi kita untuk bisa beribadah lebih rajin kepada Allah. Apakah belum cukup kita sudah disuguhkan dengan begitu banyak nasihat? Kalau udah dikasih banyak nasihat oleh Allah, kematian di sana, kematian di sana, kematian di sana, sudah sering banyak yang meninggal dunia, tapi kita belum berubah. Mungkin dia bisa berubah ketika dia sendiri yang udah mampus. Dengan subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bahkan setiap Jumat diingetin terus, ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Apal itu pasti hafal ya. Kita jaga ketakwaan kita kepada Allah. Sekali lagi, penjagaan kita sesuai kemampuan kita saja ya. Kalau memang kita sanggup baca Quran sehari 3 juz, pertahankan. Sanggup gak gitu? Sanggup ya? Kalau emang kita sanggup tiap hari sodakonya 1 juta, terusin. Ada yang nyanggup. Wah, belum saya begini. Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah. Apapun sedikit sekalipun kebaikan yang kita lakukan, istiqomahkan. Karena insya Allah wa naktubu ma qaddamu wa atharahu wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin. Kalau kebaikan itu kita lakukan, maka Allah pasti berikan pahala kepada kita. Kemudian kebaikan itu dilanjutkan oleh keturunan kita, oleh orang setelah kita tiada. Subhanallah, pahala itu akan terus ada untuk kita. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau keburukan yang kita lakukan, kemudian keburukan itu dilanjutkan oleh orang setelah kita, na'udzubillahi min dzalik, bisa saja dosa itu akan terus mengalir kepada kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, karenanya hakikatnya ini mengingatkan pada diri saya, karena bagaimanapun tanda-tanda kematian itu ada. Walaupun ada pula yang Allah kadang-kadang
mencabut roh seseorang tanpa pemberitahuan sebelum atau tanpa tanda sebelum. Bagaimanapun kematian itu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebuah pengingat untuk kita. Karenanya ayo, mumpung Allah kasih kita umur, sebab ini umur bukan karena kebetulan, enggak sengaja Allah masih sayang sama kita, dipanjangin dikit lagi, dipanjangin lagi. Biar apa? Kali-kali mau balik sama Allah, kali-kali mau tobat sama Allah. Ya, kalau udah dikasih kesempatan belum mau tobat juga, ujung-ujungnya pasti bakal dicabut juga ya Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita khawatir saat dicabut itu kita belum sempat tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sebesar-besarnya dosa kita, lebih besar ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan hadirnya kita malam ini mendoakan daripada almarhum Bapak bin Bapak Haji Pecuk, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkannya senantiasa diberikan ketabahan dan kesabaran, dan mudah-mudahan seluruh amal kebaikan semasa hidupnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak dikumpulkan kembali dengan keluarga besarnya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayya. Amin. Hadirin, pastilah banyak salah saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.